Ya Allah, bahasa bahas kayak gini ya. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Sahabat Kalimatullah sudah melihat cuplikan di awal video ini tadi kan, di mana ada seorang ibu atau mbak yang menangis karena mendengarkan isi hadis, isi Quran, bahkan melihat kelakuan nabinya teman-teman. Kira-kira apa penyebab ia menangis? Mari kita langsung simak video selengkapnya. Ya Allah, bahasa bahas kayak gini ya. Nah, menurut kakak, teladan nggak sih bagi kakak anak kelas 3 SD terus digauli oleh kakek-kakek yang berumur 53 tahun? Menurut kakak nih, teladan apa tidak? Masih main boneka, terus masih megang boneka terus dibawa ke kamar gitu. Teladan nggak? Enggak. Dia masih kecil pun belum pantas nih sebenarnya. Kita kayak mana lagi namanya Nabi itu kan? Berarti Nabi suka sama anak-anak gitu. Tapi Al-Quran bilang baginda teladan bagi seluruh umat manusia di dalam surah Al-Ahzab 21. Tapi umurnya masih 9 tahun. Masih kelas 3 SD ya. Kalau kakak punya anak kelas 3 SD, boleh nggak dikawini oleh baginda kira-kira? Nggak boleh. Nggak ada mau. Loh, kakak nggak takut ini nggak takut apa nanti baginda kecewa gitu? Nggak apa-apa dia kecewa daripada anakku sakit. Waduh, Tuh, nikahi yang masih kecil kayak pedofil gitu kan, masih umur 7 tahun, 8 tahun. Mas kan itu namanya pedofil kalau zaman sekarang. Kasihan. iya pedofil. Iya, kasihan ya kak ya. Iyalah kan kasihan, istilahnya tuh kan masih kecil, belum ada gimana ya, belum Nih, ke sana, dia tuh kasihan lah intinya itu. Kita iya. aja yang kayak gini aja kesakitan, apalagi anak kecil. Makanya Aisyah ini mandul kak, nggak punya anak dia sepanjang hidupnya. Kakak gimana menurut kakak kalau kakak punya anak Aisyah gitu, kakak pasti sedih ya, kasihan masih kelas 3 SD main boneka tapi udah dihajar sama kakek-kakek 53 tahun. Tapi tadi luar biasa kakak. Ya tapi memang begini kak, iman Islam itu memang seperti ini, makanya saya juga ngasih tahu aja sih. Terus kakak tahu nggak Aisyah yang masih kecil itu pernah dipukuli oleh baginda? Pernah dipukuli gara-gara baginda itu mau menggauli dia tapi Aisyahnya itu ketiduran. Tahu nggak? Nggak tahu saya. Aisyah dipukul sama baginda Rasulullah. Nih kak, aku kasih tahu aja ya, ini hadisnya kakak bisa lihat riwayatnya ini sahih ya. Oh sahih ini derajat tertinggi, jadi asli maksudnya sahih itu. Jadi bukan hadis mungkar ya. Di sini dikatakan gini kak. Ya. Iya masih main boneka terus gara-gara ranjang terus baginda ini memukul nih lihat kak. Lantas Nabi baginda SAW ini ya memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Gimana perasaan kakak sebagai seorang ibu yang punya anak umur 9 tahun masih suka main boneka, terus dinikahi oleh kakek-kakek 53 tahun, kakak sedih, terus akhirnya dipukul oleh suaminya sampai kesakitan? Terus terang saya sakit. Karena kan
belum kayak mana ya, belum sepantasnya, belum sewajarnya digituin loh. Jangan, kasihan. Ngomongnya ngeri ya, aku sedih-sedih jadinya ya kalau ngomong kayak gitu ya, kasihan loh. Udah apa ya? Coba misalnya kan anak kecil dikawinnya sama kakek-kakek masih umur 6 tahun apa 9 tahun aja, kita kasihan. Gak boleh kayak gitu kan. Apa namanya ya itu ya, itu nyiksa dia gitu kan. Kita aduh ya Allah, sebagai ibu ya sakit lah gitu. Siapa sih yang mau gitu? Kalau aku tuh sekarang aku udah mau. Sebagai orang tua pasti hancur hatinya. Hancur rasa gimana gitu nengok anaknya digituin gitu kan. Adalah aku udah mau bahas tentang itu, aku mau sedih loh, nangis, sudahlah nggak mau aku. Nggak apa-apa Kak, kita sambil sharing. Aku juga terharu juga ya Kak ya. Aku juga merasakan gitu hati seorang ibu, orang tua memiliki anak yang dibesarkan ya, digendong dari kecil, didoakan baik-baik, terus disia-siakan oleh suaminya, dipukul. Kakak pasti suaminya baik ya Kak ya, nggak pernah menyakiti ya. Jadi ya bersyukur ya Kak ya punya suami yang apa, yang nggak suka main tangan gitu. Apalagi Ya kita yang iya, Kakak yang udah dewasa saja, Kakak sebagai istri tuh ingin diratukan ya, ingin dicintai, disayangi dengan baik. Gak mau dipukul, itu pasti wanita, gak ada satupun wanita yang mau disakiti oleh suaminya. Tapi sungguh naas ketika baginda Rasulullah yang katanya selama ini baik, ternyata dia melakukan hal yang tidak kita harapkan gitu, sebagai manusia yang berakhlak dan berhati mulia seperti Kakak. Jadi saya cuman menyadarkan Kakak, apa yang selama ini Kakak baca, Kakak pelajari itu memang perlu semua itu diuji, dipelajari supaya kita nggak tersesat ya Kak ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 34, An-Nisa 15, seorang suami itu boleh mengurung istrinya. Ketika istrinya itu diduga istrinya itu kurang baik, itu bisa dikurung sampai bertemu ajalnya. Jadi boleh dipukul. Makanya baginda melakukan hal itu tertulis di dalam Al-Quran. Jadi semoga suami Kakak nggak terlalu belajar Al-Quran, nanti kalau mentaati Al-Quran jadinya, atau mengikuti sunnah Rasul jadinya berubah. Saya kalau sama kecil saya nggak sanggup, kasihan loh, masa iya sih. Iya Kak, Kakak bisa cek, Kakak bisa browsing baginda menikahi Aisyah ketika Aisyah umur berapa. Kakak bisa cek. Ini semua dalil-dalilnya nih, Bukhari 4738, hadis Muslim 2549, 2550. Jadi memang Aisyah ini masih main boneka. Terus dibawa ke kamar oleh baginda, terus disakiti, terus juga ketika kurang pas dengan hati baginda itu juga dipukul juga sampai Aisyah kesakitan. Jadi anak kecil itu nggak bisa membela diri Kak. Makanya Aisyah sendiri pernah dia berkata begini sama baginda Rasulullah. Ini juga mengagetkan saya Kak. Ini Aisyah mengatakan gini, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Robmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Ya Allah, kayak gini ya. Saya pun ikut terharu dan sedih Mbak jika sampai ada seorang kakek yang mengambil seorang balita, seorang anak-anak yang masih kecil dan memperistrinya. Itu tidak masuk akal sih. Ya, apalagi Mbak ini adalah seorang wanita yang sudah punya anak, mengandung 9 bulan, membesarkan anak, tiba-tiba anaknya dinikahi dengan seorang kakek-kakek. Itu kan pasti hatinya mbaknya ini sangat teriris-iris sekali teman-teman. Karena nggak ada seorang ibu yang mau membiarkan anaknya diperlakukan sedemikian rupa teman-teman ya. Saya teringat dengan satu ayat Al-Quran yang kita bacakan di video kita yang kemarin teman-teman, dimana ayat itu
isinya memang tidak masuk akal sih. Dan inilah alasannya saya pikir ya, mengapa sampai kakek-kakek ini melakukan hal yang sangat-sangat keji ini ke anak-anak ya teman-teman. Mungkin inilah alasannya. Mari kita lihat ayatnya teman-teman. Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-6. Artinya begini teman-teman, kita nggak usah baca bahasa Arabnya ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Kita baca tafsirannya teman-teman. Dan tidak hanya melakukan perbuatan buruk, orang kafir juga mengucapkan perkataan yang menyakiti Nabi Muhammad. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar orang gila, karena mengakui apa yang kusampaikan bersumber dari Allah. Tafsiran berikutnya mengatakan bahwa ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW ketika ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada mereka. Mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah dan telah diturunkan Al-Quran kepadamu. Sebenarnya ucapan dan dakwahmu itu menunjukkan bahwa engkau sesungguhnya adalah orang gila atau ada tanda-tanda gila pada dirimu. Karena Al-Quran tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun yang bertentangan dengan pendapat kami dan menyalahi kepercayaan yang telah diwarisi nenek moyang kami. Apakah mungkin kami menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan tidak disukai pula oleh cerdik, pandai, dan para ulama kami? Dari ucapan orang-orang kafir itu tampak jelas sikap mereka sebenarnya terhadap Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka membantah Al-Quran tanpa memikirkan dan merenungkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang tersebut di dalamnya yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang ada pada diri mereka, pada hewan ternak yang mereka pelihara, pada tanaman-tanaman yang mereka tanam untuk memenuhi kebutuhan mereka, pada bumi tempat mereka bertempat tinggal, pada alam semesta dan sebagainya. Semuanya itu mereka ingkari dan dustakan tanpa merenungkan dan memikirkan terlebih dahulu. Sikap mereka yang demikian itu timbul karena kesesatan hati, keras kepala, dan fanatik kepada nenek moyang yang telah terhunjam dalam diri mereka, sebagaimana firman Allah SWT. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zolim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apa kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyelesaikannya? Kita bisa lihat di dalam Al-Abiyah ayat pasal 21 ayat 2-3 teman-teman. Karena sikap tidak mau memperhatikan dan rasa fanatik yang mendalam, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT. Dan setiap ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkari. Sikap mereka yang demikian menimbulkan sifat sombong dan takabur pada diri mereka sebagaimana firman Allah SWT. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Kalau kita melihat ayat yang kita baca ini teman-teman, wajar sih jika kakek ini melakukan hal demikian kepada anak-anak teman-teman, karena ayat ini sendiri mengatakan bahwa kakek ini memang sudah kurang waras atau tidak waras teman-teman. Dan hal ini pun wajib dilakukan oleh orang-orang yang percaya dengan junjungan mereka atau dengan kakek yang satu ini teman-teman. Bahkan beberapa bulan, bahkan beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, kalau kita melihat di video kita sebelumnya, ada seorang ustadz yang menuduh jin telah merasukinya karena ia melakukan hal bejat dengan mengambil anak-anak di bawah umur seperti yang dilakukan oleh kakek ini teman-teman. Mari kita dengarkan beritanya secara lengkap, di mana terjadi lagi pemerkosaan atau pelecehan seksual di dalam pondok pesantren teman-teman. Ada seorang guru pesantren yang melakukan sesuatu hal yang sangat keji, dan ia mengklaim bahwa
ia sedang dirasuk oleh jin. Jinlah yang menyebabkan ia melakukan kekejian ini. Tapi sayangnya teman-teman, oknum ustadz ini masih dibiarkan berkeliaran. Menurut sebuah berita yang akan kita baca hari ini, beliau ternyata menjadi buronan polisi, teman-teman. Dan hal ini pun diungkapkan oleh media Lombok, teman-teman, di mana media Lombok merepost atau memposting ulang postingan dari Tribun Lombok, teman-teman, di mana di sana tercatat bahwa ustadz ini masih menjadi buronan polisi. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak berita yang akan kita bacakan hari ini, dan kita berikan beberapa komentar. Tentunya komentar-komentar yang akan kita berikan adalah komentar-komentar yang waras, yang akan mencerdaskan umat muslim di Indonesia yang masih membiarkan anak-anaknya bersekolah atau menuntut ilmu di tempat-tempat yang mengatasnamakan agama. Tapi pada kenyataannya, para pemimpin agamalah yang melakukan hal-hal yang tidak baik ini, teman-teman. Ya, mereka memang hanya oknum, tapi peringatan untuk umat-umat muslim di Indonesia, pilihlah sekolah terbaik, di mana tidak ada orang-orang yang kerasukan jin di dalamnya, bahkan menjual agama demi memuaskan hawa nafsu mereka. Dilansir oleh Detik Bali ini, teman-teman, pemimpin Ponpes perkosa 5 santriwati, minta dibuatkan kopi, kini buron. Seperti yang saya katakan tadi di awal, teman-teman, bahwa Pak Ustadz ini masih menjadi buronan. Nggak tahu dia sekarang masih ada di Lombok atau pergi kemana, kita nggak tahu ya, teman-teman. Yang pasti ustadz ini masih dibiarkan bebas, masih dibiarkan berkeliaran ke sana kemari, tidak langsung ditangkap. Saya berharap para kepolisian segera menangkap orang ini supaya tidak terjadi lagi kejadian serupa, teman-teman. Bahkan dia mencari korban-korban berikutnya yang bisa ia manfaatkan, yang bisa ia tipu dengan tipu muslihat, dengan kata-kata yang manis, bahkan dengan mengatakan bahwa saya dirasuki jin, begitu, teman-teman. Mari kita baca berita ini, teman-teman. Lombok Barat, pemimpin pondok pesantren Ponpes berinisial MA mencabuli dan memperkosa 5 santriwati di Ponpes NQW, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Modusnya, MA minta dibuatkan kopi kepada korban. Nah, dia awalnya ternyata kronologinya seperti ini, teman-teman. Kalau di video kita sebelumnya kan kita tidak mencantumkan kronologinya. Bahkan media yang kita kutip tidak menuliskan bagaimana kronologi terjadinya pemerkosaan dan pelecehan di pondok pesantren ini. Ternyata modusnya adalah si pelaku atau si tersangka meminta membuatkan kopi ke para korban. Pencabulan dan pemerkosaan tersebut dilakukan di rumah MA. MA mencambuli dan memperkosa para santriwati saat istrinya tidak ada di rumah. Kemungkinan, teman-teman, saat si tersangka ini atau si buronan ini mencabuli para santriwatinya dengan modus membuatkan kopi, para santriwati itu disuruh masuk ke dalam kamarnya. Buatkan saya kopi. Kemudian bawa kopi itu ke kamar saya. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Kita nggak tahu ya, kan dia ngakunya dirasuki oleh jin. Bisa jadi jin yang dia pelihara ini berkata seperti itu kepada para santriwati itu, teman-teman. Dan kebetulan istrinya Pak Ustadz ini tidak ada di rumah. Ya udah, Pak Ustadznya pasti langsung gaspol, teman-teman, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kemudian, karena dia sudah punya alasan. Alasannya ya jelas, saya punya jin peliharaan saya merasuki saya, dan jin itulah yang membuat saya memperkosa. Kebetulan sekali istri saya tidak ada di rumah. Ya udah, terjadilah kejadian dan pencabulan dan pemerkosaan itu, teman-teman. Mereka kemudian diminta
mengantar kopi ke rumah pelaku saat rumah dalam keadaan sepi dan istrinya tidak ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan teman-teman, ternyata benar prediksi saya. Ternyata Pak Ustadz ini memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk melakukan hal bejat ini, teman-teman. MA mengancam beberapa korban akan dikeluarkan dari pondok jika ia bercerita telah dicabuli. Wah, ini lebih parah lagi, teman-teman. Tidak hanya mengaku bahwa ia dirasuk jin, ternyata fakta berikutnya yang kita temukan bahwa si tersangka atau si buronan ini mengancam beberapa korban akan dikeluarkan dari pondok pesantrennya jika mereka mengaku telah dicabuli. Oh, pantas. Kalau kita melihat dari berita yang kemarin kita baca kan korbannya kemungkinan 5 yang diketahui, 5 yang sudah mengaku, tetapi korban yang lain belum mengaku, teman-teman. Mungkin korban-korban yang lain yang tidak mau mengaku ini mereka merasa tertekan, takut kehilangan ajaran atau takut kehilangan tempat di mana mereka belajar, atau takut kehilangan di mana mereka menuntut ilmu, dan akhirnya mereka diam-diam saja dan akhirnya mereka menutup mulut dan mereka tidak mau speak up kepada media. Mungkin alasannya karena ini nih, teman-teman, karena ada para santriwati yang diancam oleh si MA ini ternyata, teman-teman. Karena takut dikeluarkan, maka mereka diam-diam saja. Karena takut dikeluarkan, maka mereka tidak berani speak up atau mengatakan fakta yang sebenarnya, teman-teman. Bahkan para santriwati yang menjadi korban juga diiming-imingi mendapat keberkahan ilmu. Waduh, ternyata Pak Ustadz ini selain menggertak atau mengancam para santriwatinya, juga dia mengatakan bahwa orang yang bersetubuh dengan dia atau orang yang melakukan hal bejat ini bersama-sama dengan dia akan mendapat ilmu atau mendapat keberkahan. Saya teringat sebuah kasus lain, teman-teman. Hal ini juga terjadi di Lombok, di mana ada seorang ustadz juga memperlakukan hal yang demikian, teman-teman. Mari kita lihat sebentar ya, teman-teman. Nanti kita lanjutkan membaca berita yang ini. Ya, ini beritanya, teman-teman. Pemimpin ponpes di Lombok cabuli santri diiming-imingi masuk surga. Ada kelas pengajian seks. Nah, ini lebih parah lagi, teman-teman. Kalau yang Pak Ustadz yang lagi buronan ini mengatakan bahwa ketika mereka melakukan hal yang demikian akan mendapat ilmu keberkahan. Tapi kalau Ustadz yang satu ini, dia mengatakan bahwa orang yang melakukan hal yang demikian dengan dia akan masuk ke dalam surga. Kalau kejadian yang ini terjadi 1 tahun yang lalu, teman-teman, di bulan Mei juga ternyata, teman-teman. Sama-sama di bulan Mei, sama-sama melakukan hal yang bejat. Satu mengiming-imingi surga, satu mengiming-imingi mendapat ilmu keberkahan. Ya, mungkin di bulan-bulan Mei kayak gini, teman-teman, jin-jin yang ada di Lombok khususnya sedang berkeliaran, teman-teman. Jin-jin yang ada di pondok pesantren mungkin berkeliaran setiap bulan Mei ya, kita nggak tahu, teman-teman. Mari kita lanjutkan membaca berita ini. Mari kita lanjutkan membaca berita ini ya, teman-teman. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban tidak mau kembali ke pondok. Dia menceritakan perbuatan MA ke orang tuanya. Di sana awal mula terbongkar terang Joko. Nah, ini yang lucu, teman-teman. Ngaku pelecehan dilakukan oleh jin. Keluarga korban kemudian berinisiatif mengumpulkan orang tua santriwati lain dan menjadi korban. Setelah itu mereka bersama-sama menemui MA didampingi salah satu tokoh masyarakat di sana. Tapi bukannya mengaku, pelaku justru mengelak dan mengatakan bahwa yang melakukan pelecehan adalah makhluk gaib atau jin, katanya. Kita tahu bersama, teman-teman, ya, kalau saudara-saudara muslim kita ini di bulan Ramadan mereka mengatakan bahwa jin itu dilepaskan semua, dan setelah selesai bulan Ramadan maka jin itu diikat, teman-teman. Sekarang kenapa bisa ada jin di dalam pondok pesantren ini? Ayo,
Gimana ini teman-teman? Apa pendapat teman-teman melihat hal ini? Seharusnya jin-jin itu kan diikat, katanya dirantai, dimasukin ke dalam neraka. Tapi di dalam pondok pesantren ini jinnya bebas berkeliaran. Mungkin jin otong ini yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz ini ya. Kita nggak tahu teman-teman. Apa pendapat teman-teman? Joko mengatakan kondisi psikologi korban masih mengalami tekanan. Beruntung pihak keluarga dengan kepala dingin membantu memperbaiki kondisi anak-anaknya. Ya, puji Tuhan jika masih ada orang-orang tua dari korban-korban ini yang bisa mengatasi masalah ini dengan kepala dingin. Saya mohon kepada setiap keluarga ya, segera laporkan orang ini, apalagi sekarang dia lagi buron ini. Segera berikan fotonya, berikan inisialnya, atau berikan kartu tanda penduduknya kepada masyarakat agar orang ini segera ditindak dan segera diberikan hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman yang setimpal dengan apa yang dia telah lakukan. Pemimpin Ponpes buron. Wah, ini fakta yang kita nggak tahu teman-teman. Kalau di video kita sebelumnya, berita yang kita baca itu tidak menunjukkan bahwa si Pak Ustadz ini buronan teman-teman. Yang saya tahu, saya pikir ya, Pak Ustadz ini setelah kejadian itu langsung ditangkap. Tetapi dari Detik Bali ini kita mendapatkan satu berita atau satu fakta yang baru, bahwa pemimpin Ponpes ini ternyata buronan. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Nyoman Gede Junedi mengatakan sudah memeriksa 5 korban, sementara MA masih dalam pengejaran polisi. Polisi masih mencari pelaku yang tidak tahu di mana tempatnya teman-teman. Penyidik, kata Bagus, masih menunggu hasil visum untuk persetubuhan, nanti tergantung hasil visum. Saat ini visum belum kami kantongi, jelasnya. Nah, melalui apa yang kita baca hari ini teman-teman, kita menemukan beberapa fakta yang sangat menarik. Ternyata awal mula terjadi pelecehan itu karena memang pada saat itu istri si Pak Ustadz ini tidak ada di rumah. Kemudian ia menggunakan setiap situasi dan kondisi itu untuk menyuruh para santriwatinya ini membuat kopi. Setelah membuat kopi, kopinya itu disuruh bawa ke kamar saya, dan terjadilah kejadian itu teman-teman. Yang kedua, setelah ketahuan melakukan hal yang seperti ini, ternyata Pak Ustadz ini mengatakan bahwa ia dirasuk oleh jin. Ya, kita masih nggak tahu jin apa yang merasukinya, karena kita tahu di bulan-bulan seperti ini tidak ada jin yang dilepaskan. Jin dilepaskan itu hanya pada bulan Ramadan. Itu kan menurut kepercayaan mereka teman-teman. Bisa jadi jin yang lepas pada saat itu adalah jin otong teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman cari sendiri jin otong itu jin yang seperti apa. Fakta yang ketiga, mengapa para santriwati ini mau melakukan hal demikian dengan Pak Ustadz ini? Alasannya karena mereka diiming-imingi keberkahan ilmu teman-teman. Berikutnya, ternyata Pak Ustadz ini juga mengancam santriwati jika menolak apa yang dia inginkan, maka para santriwati itu akan dikeluarkan dari sekolah. Dan yang terakhir teman-teman, ternyata Ustadz ini masih buron sampai sekarang. Saya berharap pemerintah bekerja sama dengan kepolisian dan segera menindak Ustadz ini agar tidak ada korban-korban lain yang mengalami hal-hal yang demikian, terkhusus di daerah Lombok. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Salam sadar, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semua.